Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Nana Dia Syarifah, seorang mahasiswa Magister Manajemen STI Perbana Surabaya. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas metodologi penelitian program studi Magister Manajemen STI Perbana Surabaya. Topik penelitian yang akan saya bahas adalah mengenai pengaruh faktor makroekonomi terhadap risiko kredit perbankan konvensional di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Lalu apa saja yang akan saya bahas di video ini? Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai kerangka pikiran. Kedua, tentang hipotesis penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Keempat adalah sampling. Dan yang terakhir adalah mengenai teknik analisis data. Sebagai lembaga intermediasi, bank tidak lepas dengan adanya risiko. Salah satu risiko terbesar dari perbankan adalah risiko kredit. Risiko kredit bisa dipengaruhi salah satunya adalah dengan faktor makroekonomi. Faktor-faktor makroekonomi antara lain adalah PDB, inflasi, BI rate, dan juga nilai tukar rupiah. Di sini, sebagai hipotesis awal, peneliti menduga bahwa PDB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPL, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPL, BI rate memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. Terakhir adalah nilai tukar rupiah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap non-performing loan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah disajikan dalam slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini antara lain H1 yaitu produk domestik bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap non-performing loan. Hipotesis kedua, inflasi berpengaruh signifikan terhadap non-performing loan. Hipotesis ketiga, 7 days repo atau BI rate berpengaruh positif signifikan terhadap non-performing loan. Dan hipotesis keempat adalah nilai tukar rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap non-performing loan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai variabel penelitian. Hal pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai NPL atau independent variabelnya, di mana NPL sendiri adalah rasio untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. NPL dapat diukur menggunakan total kredit bermasalah dibagi dengan total kredit. Ini adalah produk domestik bruto sebagai variabel demand yang pertama, yaitu nilai total uang dari semua barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dalam periode tertentu. GDP dapat diukur dengan rumus berikut ini. Adalah inflasi. Inflasi sendiri yaitu peningkatan harga umum secara terus-menerus yang mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai real mata uang suatu negara. Data inflasi dapat diperoleh melalui website Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id. Selanjutnya adalah kurs. Kurs sendiri yaitu perubahan harga mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dalam kasus ini adalah bagaimana atau berapa nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Kurs dapat diukur atau dihitung dengan rumus di bawah ini. Selanjutnya adalah suku bunga. Nah, menurut Kasmi dalam bukunya, menjelaskan suku bunga adalah bunga yang diberikan pada para peminjam atau nasabah atas harga yang harus dibayar pada pihak bank. Informasi suku bunga diperoleh dari laporan Bank Indonesia melalui websitenya yaitu www.bi.go.id. Selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Kali ini saya akan membahas mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari 2015 hingga 2019. Sampel yang digunakan adalah perbankan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut dari 2015 hingga 2019. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah menggunakan metode populasi sampling. Selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Kali ini saya akan membahas mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari 2015 hingga 2019. Sampel yang digunakan adalah perbankan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut dari 2015 hingga 2019. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah menggunakan metode populasi sampling. Untuk kriteria sampel pada penelitian, yang pertama adalah bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2015 hingga 2019. Yang kedua adalah perbankan yang mereka menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2019. Untuk jenis data, dilihat dari skalanya, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif dan menggunakan analisis statistik.
Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk panel atau pooling. Untuk sumber datanya, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu adalah data yang diambil dari laporan terpublikasi. Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan dokumentasi. Berdasarkan data dan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang didapatkan melalui publikasi laporan keuangan yang diperoleh dari OJK, serta informasi tingkat inflasi, historis tingkat suku bunga dan kurs dari website Bank Indonesia, yaitu www.bi.go.id. Terakhir adalah mengenai teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan multiple regression analysis, yaitu UGF, untuk mengetahui apakah secara simultan dependent variable berpengaruh terhadap independent variable, dan juga UGT digunakan untuk melihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel. Rekan-rekan, dengan ini berakhirlah presentasi proposal tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.